Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tandri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Didukung oleh Dalam suatu negara, kaum perempuan diibaratkan sebagai sebuah tiang. Sedangkan di dalam sebuah keluarga, perempuan diibaratkan menjadi tonggak keluarga. Hari ini, Happy Parenting kedatangan tamu spesial yang tentunya cantik. Beliau adalah Ketua Umum DPP IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, yang juga seorang ibu dari 2 putri yang sudah beranjak dewasa. Beliau adalah Ibu Nita Yudi. Hari ini kita akan membahas tentang perempuan, semua tentang perempuan. Tapi sebelum masuk ke perempuan, Mbak Nita, seger banget sih hari ini. Alhamdulillah. Seger terus kayaknya ketemu. Padahal baru balik ya dari Merauke. Baru tadi malam dari Semalam Merauke. baru balik, langsung meeting, terus sekarang ada hadir dengan begitu seger. Amin. Seakan-akan sudah tidur 2 hari gitu ya. Apa kabar dengan keluarga? Alhamdulillah baik, sehat. Dita, Dini, sehat, alhamdulillah. Mas Yudi. Iya, alhamdulillah. Nama belakang Yudi ambil dari nama suami ya? Iya, ambil dari suami. Nama Betul. orang tua ditinggalkan dulu begitu menikah langsung nama suami. Jarang loh perempuan Indonesia yang begitu bangga memakai nama suami di belakang namanya. Kayaknya harus itu. Kayaknya harus ya, harus digalakan di Indonesia ya Mbak. Mbak, bicara tentang IWAPI, tapi sebelum ke sana saya mau tanya keluarga dulu. Ibu dari 2 orang putri, Mbak saya lihat dari dulu begitu sibuknya, dulu aktif saya ingat sekali. Ikatan Wanita Indonesia, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, WITT. Saya ingat banget Mbak Nita Yudi. Lalu sekarang menjadi Ketua Umum bahkan DPP IWAPI. Begitu sibuknya 2 anak perempuan, ditinggal terus nggak sih Mbak? Waktu anak-anak masih kecil, kok sekarang kan sudah beranjak dewasa keduanya. Alhamdulillah semua itu karena komunikasi ya. Komunikasi. Karena saya kecil, ibu saya juga sudah jadi pengurus IWAPI. Oh, ibu memang pengurus IWAPI. Iya, jadi saya ini generasi kedua ya. Oh baik. Untuk kepemimpinan generasi ke-6. Jadi waktu saya kecil, saya pulang sekolah, pasti mami tidak ada kan. Saya suka ngambek, mami kemana sih? IWAPI terus. Nah, dari kecil nama IWAPI udah tercantum. Udah masuk tercantum di dalam kepala. Untuk mengantisipasi supaya anak-anak saya tidak merasa kayak saya ajak untuk ikut dalam kegiatan IWAPI maupun WITT. Dari anak-anak masih kecil? Dari anak-anak. Sejak usia berapa Mbak mulai aktif di WITT? Di WITT tahun 1996. 96. Mereka berdiri 1995, saya masuk 1996. Waktu itu anak saya baru lahir ya. 96 Dita berarti dulu ya? Dita, baik. Baru kemudian Dini tahun 1999. Berarti sekarang Dita sudah usia 21. 21 alhamdulillah. Dan beliau sudah kuliah di Monash University di Australia. Iya. Dengan suami Mbak, dengan Mas Yudi Julius MBA ini, Profesor Doktor
insinyur ya? Iya, Profesor Dr. Insinyur Haji. Haji ya, ada Julius MBA. Julius MBA. Iya. Nama gelar banyak banget sih. Beliau memang senang sekolah, karena beliau juga sekarang rektor, memang itu udah kewajiban. Karena kita punya usaha atau bisnis keluarga adalah edukasi, pendidikan. Jadi memang diharuskan kita harus selesai sekolah dan sebagainya. Suami mendukung, Mas Yudi mendukung semua seabrek kegiatan Kebetulan ketemunya Mbak Anita selama itu ini. waktu SMA. Oh ini love bird. Iya. Oke. Dua pasang anak remaja yang sudah jatuh cinta dari SMA. Dari SMA. Dan Ceritain, kebetulan kita suka organisasi. Baik. OSIS, kemudian Senat Mahasiswa. Jadi pada saat kita udah selesai, udah married, kita ada yang masuk HIPMI, suami, saya masuk IWAPI, WTT, suami udah tahu, bahkan mendukung. Baik. Selama itu untuk manfaat untuk masyarakat luas, silahkan kerjakan. Tapi kan membagi waktu yang hanya 24 jam, 7 hari seminggu, sama dengan orang yang lain, tapi kegiatan Mbak begitu padatnya, membagi supaya nggak stres itu caranya gimana tuh Mbak? Tentunya suami mendukung, anak-anak mendukung, tapi membagi waktu yang sangat terbatas itu gimana Mbak? Dengan ada dukungan seperti itu, artinya komunikasi kita tambah lancar. Bahkan kalau ada kesulitan-kesulitan, kita komunikasi baik di jalan, baik waktu kita makan pagi, breakfast, atau pada saat makan malam, dinner bersama. Itu biasanya kita menceritakan hal-hal baik usaha maupun organisasi. Dan tentu suami sangat pengertian sekali. Bahkan kadang-kadang kalau acara kegiatan WAPI atau WTT, kita sekeluarga ikut serta. Semuanya sekeluarga justru dibawa. WTT itu kegiatannya kalau bisa tidak hanya perempuan saja, tetapi merangkup masyarakat. Dimulai dari keluarga terdekat. Karena itu kan masalah tentang anti rokok. Supaya anak-anak kita tidak terkena imbasnya, asap rokok. Tidak mencoba mulai merokok karena bahaya sekali kan. Ya pasti sebagainya. Mas Yudi nggak merokok dong ya? Dulunya perokok berat, karena arsitek ya kalau menggambar selalu merokok dulu kan, sampai berbungkus-bungkus. Tapi kemudian karena saya masuk WTT, saya mengerti dan kebetulan terjadi juga dengan ayah saya kena semi-stroke, akhirnya kita berkaca di situ. Dan anak-anak pun mendukung. Kalau udah papanya pulang bawa rokok nggak ada yang mau dicium kan. Lari semua. Dan akhirnya mereka memberikan gambar yang seram-seram itu akibat merokok ke papanya. Ini Pak nanti jadi begini. Akhirnya berhenti dengan sendiri. Dan itu efektif Mbak? Efektif. Dengan gambar-gambar itu efektif? Iya, sangat efektif. Baru melihat gambar-gambar, jadi berarti Mbak setuju ya? Setuju. Kalau di kemasan rokok itu sangat ada gambar-gambar yang mengerikan seperti di negara tetangga? Iya, itu termasuk salah satunya juga adalah kita yang ikut memperjuangkan agar gambar itu juga diperbesar. Karena kalau di iklan TV kan hanya sedikit ya, kemudian sekarang harus diperbesar 70% itu harus ada gambarnya di kemasan rokok. Tapi sampai terakhir Mbak sudah tidak menjadi ketua di WITT, gambar itu belum terrealisasi ya Mbak? Sudah mulai? Sudah mulai dengan beberapa. Ya, karena kita berjuang terus karena begini. Kalau di luar negeri perusahaan rokok Indonesia bisa melakukan itu, kenapa di Indonesia tadi bisa? Betul. Gitu. Kan sementara ini negara sendiri yang harus bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Gitu. Mbak melihat Mbak keseharian, saya kenal Mbak udah bertahun-tahun yang lalu, dan melihat bahwa kegiatannya bukannya declining, menurun, tapi semakin aktif. Tetap segar, tetap cantik. Setiap hari kegiatannya ngapain aja tuh Mbak? Jadi menjaga perempuan tidak terlepas dari kecantikan dan kesehatan. Yang dilakukan apa Mbak? Dibagi dong resepnya, jangan disimpan sendiri. Jarang sekali saya cuma minum air putih ya. Kemudian saya mengurangi karbo ya, yaitu nasi, mie, roti-rotian dan sebagainya. Tapi saya lebih banyak konsumsi ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi sumber karbonya diambil dari sayur Mbak? Iya. Proteinnya nggak boleh? Dari kentang rebus gitu ya. Oke, jadi proses penyajiannya ini juga Mbak perhatikan benar-benar? Iya. Itu yang membuat kulitnya terus kinclong seperti hari ini? Mungkin insya Allah. Dan yang jelas tidak merokok. Yang jelas tidak merokok. Mbak melihat kalau dulu pada saat menjabat menjadi ketua WITT dan sekarang, ada nggak sih penurunan daripada perokok di Indonesia? Saya melihatnya begini,
Dengan adanya peraturan Pemda setempat, ya, mulai dari mal, tempat pendidikan, dan tempat pusat perbelanjaan dan sebagainya, itu banyak larangan-larangan kan. Artinya jumlah perokok, biasanya mereka merokok di mana-mana. Betul. Ya kan, kita sampai akhirnya berantem juga gitu kan. Berantem gimana tuh Mbak? Artinya berargumen, Pak Oke. maaf ya jangan merokok di sini. Lah kan ini boleh merokok di mana-mana dan sebagainya. Akhirnya saya harus menipu bapak-bapak itu. Maaf Pak, saya punya asma. Kalau saya pingsan, siapa yang mau tanggung jawab? Saya bilang gitu. Terpaksa pakai jalur-jalur seperti itu. Nah, dengan melihatnya itu dan semakin banyak sekarang pusat kebugaran, ya, olahraga yang terus diangkat oleh media-media serta pemerintah, rasanya mulai menurun. Kelihatan, gitu. Mbak, mulai menurun ya? Kelihatan menurun, terutama di perkotaan ya. Tapi kalau di perdesaan itu masih terus. Mbak melihat kenapa masih di perdesaan, kalau sekarang tadi dikatakan masih kelihatan jumlahnya masih tinggi? Balik lagi adalah masalah edukasi. Gitu. Kalau di perkotaan kita mengangkat tentang sport, kita mengangkat tentang kesehatan, makanan yang bergizi, ya kan. Kemudian kalau nanti perempuan ingin punya anak yang sehat dan sebagainya, jangan merokok dan sebagainya. Berarti akses untuk informasi masih lebih terbatas di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Nah, edukasi itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota, itu harusnya terus, gitu. Dan kalau dilihat katanya dengan alasan bahwa cukai yang diterima dari perusahaan rokok besar. Nah, itu nonsen kalau buat saya. Kenapa Mbak? Kenapa? Karena disebutkan masih kata banyak nonsen? cukai yang lain yang lebih besar dari rokok. Rokok itu hanya deretan keberapa? Kalau nggak salah deretan ke-6 atau 9 gitu. Jadi bukan satu-satunya cukai rokok yang terbesar dari rokok itu. Cukai devisa negara yang dihasilkan dari rokok tidak. Dan jumlah buruh pun tidak banyak, itu hanya sekitar 0,2% dari total buruh yang ada di Indonesia. Sementara total buruh Indonesia lebih banyak dari itu. Nah, makanya ini yang Mbak, suka digembar-gemborkan oleh produsen rokok, seperti itu, industri rokok, gitu. Mbak Nita Yudi tetap belum bisa move on. Begitu bicara tentang rokok, langsung kata pertama yang keluar nonsens kalau cukainya tinggi. Kita sambung Mbak di segmen kedua. Baik, perempuan harus bisa membagi perannya dalam keluarga, masyarakat, dan dirinya sendiri. Tetaplah bersama kami di Happy Parenting.